Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6754 Masa Lalu dan Gunung Kebangkitan. Melihat hal ini, reaksi pertama Ziling, Xiao Yuer, dan yang lainnya adalah menyelamatkan Chu Feng. Namun pada saat ini Chu Feng tampaknya telah memasuki ruang lain, lebih tepatnya aura yang mengikat Chu Feng yang menyebabkannya memasuki ruang lain. Oleh karena itu metode apapun yang mereka gunakan semuanya akan menembus aura tersebut dan tidak akan mampu menyentuh Chu Feng sama sekali. Semua orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chu Feng menyimpang dari jalan yang menuju gerbang seni bela diri. Chu Feng menuju ke gerbang teknik formasi. Chu Feng, apa yang terjadi? Pada saat itu, sebuah pintu Formias terbuka menandakan bahwa Egi ingin keluar. Chu Feng segera berkata, "Egi, jangan keluar, tetaplah di dalam alam roh, jika tidak kita mungkin harus berpisah." Mendengar itu, Egi tidak keluar tetapi wajahnya masih dipenuhi kecemasan. Lagi pula kekuatan ini terlalu besar, dan jika benar-benar mengancam Chu Feng kemungkinan besar akan berakibat fatal. Saat itu Chu Feng menatap Ziling dan yang lainnya yang mengkhawatirkannya. "Jangan khawatirkan aku, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, kekuatan ini tidak akan membahayakanku. Mungkin ini terkait dengan garis keturunan raja, bisa jadi garis keturunan inilah yang membatalkan pilihanku dan memaksaku memasuki gerbang teknik formasi." Pernyataan Chu Feng sebelumnya memang benar, kekuatan itu memang tidak membahayakannya. Namun kalimat terakhir semata-mata untuk menenangkan semua orang dan menghindari kekhawatiran. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada banyak waktu bagi semua orang untuk berbicara. Chu Feng kemudian terseret ke dalam lintasan gerbang teknik formasi oleh kekuatan itu. Chu Feng memasuki gerbang teknik formasi jauh lebih cepat daripada Fosun dan yang lainnya yang memilih gerbang teknik formasi tersebut. "Chu Feng, apa yang terjadi?" Fosun dan yang lainnya juga tegang, karena bagaimanapun dilihatnya, kekuatan yang menjebak Chu Feng terlalu kuat. "Tidak apa-apa, sampai jumpa di dalam." Chu Feng tersenyum dan menenangkannya. Meskipun mereka terpisah dari Xiao Yuer dan yang lainnya, cukup banyak orang yang benar-benar memasuki gerbang teknik formasi. Begitu Chu Feng selesai berbicara, dia memasuki gerbang teknik formasi. Kali ini Chu Feng memasuki terowongan teleportasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir sama dengan kecepatan teleportasi di Tanah Rahasia 9 Surga. Pada saat yang sama Fosun dan yang lainnya juga memasuki gerbang teknik formasi. Mereka memasuki terowongan teleportasi yang sama, tetapi karena terowongan itu terlalu cepat, mereka tidak masuk pada waktu yang sama dengan Chu Feng sehingga mereka tidak melihatnya. Tak lama kemudian Fosun melihat jalan keluar dari terowongan teleportasi. Saat dia melangkah keluar dari portal, gerbang di belakangnya langsung menghilang. Dia berada di padang pasir yang tak terbatas, di mana bahkan langit pun tampak suram. Pemandangan yang sangat suram, itu sama sekali berbeda dari sungai surgawi ke-9 yang dia bayangkan. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Dia membuat segel tangan, matanya berubah, dan dia langsung menggunakan metode pengamatan terkuatnya. Fosun ingin mengetahui keberadaan Chu Feng, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukannya. Tak lama kemudian sebuah penghalang muncul di belakang Fosun. Setiap kali kekuatan penghalang itu muncul, sesosok tubuh terdorong keluar. Mereka adalah orang-orang yang seperti Fosun yang memilih gerbang teknik formasi. "Di mana Tuan Chu Feng?" Seperti Fosun,
Orang-orang ini datang ke sini dan prioritas utama mereka adalah menemukan Chu Feng. Itu sudah jelas, Chu Feng tidak ada di sini. Karena Chu Feng masih berada di dalam terowongan teleportasi itu, namun tak lama kemudian terowongan teleportasi itu pun berubah. Chu Feng dapat merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari dalam terowongan teleportasi. Itu adalah kekuatan sebuah teknik formasi, tetapi berbeda dari kekuatan dari teknik formasi kuno. Kekuatan teknik formasi ini tidak dapat dikembangkan, tetapi sangat sakral dan semakin terkonsentrasi. Perasaan ini seolah-olah memberitahu Chu Feng bahwa dia sedang menuju ke tanah suci yang sangat kuat, dan itu semakin mendekat. Tiba-tiba terowongan teleportasi yang mengalir itu berubah dan aura yang cukup besar muncul. Aura-aura itu mulai berubah dan akhirnya membentuk pemandangan yang megah dan spektakuler. Itu adalah puncak sebuah gunung dan saat ini ada seorang pria tua berambut putih sebahu dan memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa duduk bersila di tengah. Kobaran api 6 warna yang mempesona dan tak terbatas berkumpul dari langit berbintang yang tak berujung dan menyatu ke dalam tubuh lelaki tua itu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas, Chu Feng masih bisa merasakan suasana tempat kejadian. Perasaan ini seharusnya merupakan kebangkitan garis keturunan, tetapi untuk mencapai tingkat kebangkitan ini, kekuatan senior ini pasti sangat luar biasa. Chu Feng menghela napas. Tak lama kemudian pemandangan berubah dan itu masih puncak gunung yang sama. Seorang pria berjubah putih berpakaian seperti seorang cendekiawan dengan pedang panjang di punggungnya duduk bersila di sana. Adegan saat ini mirip dengan adegan lelaki tua sebelumnya, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Aura yang terkumpul dari langit berbintang tak terbatas dan mengalir ke tubuh sang cendekiawan bukan lagi 6 warna, melainkan 7 warna. Dari perspektif sensorik, dampaknya juga jauh lebih kuat, dan yang terpenting Chu Feng juga bisa merasakan suasana era tersebut. Meskipun masih jauh, dan seharusnya sesuatu dari zaman kuno, itu jauh lebih dekat daripada milik lelaki tua itu. Tak lama kemudian pemandangan berubah lagi, kali ini suasana zaman itu tidak banyak berubah, masih tetap kuno. Pemandangan itu tidak banyak berubah, tetap saja aura 7 warna yang memancar dari langit berbintang yang tak terbatas menuju puncak gunung. Tapi itu orang yang berbeda, orang ini memiliki postur tinggi dan tegak serta mengenakan jubah hitam. Meskipun hanya punggungnya yang terlihat, ia memancarkan aura sosok yang berkuasa. Bahkan ketika kobaran api 7 warna menyerbu tubuh orang ini, sikapnya berbeda dari orang biasa. Orang tua dan cendekiawan itu sama-sama duduk bersila dan fokus pada latihan mereka. Namun pria berjubah hitam dan berambut hitam itu berdiri dengan tangan di belakang punggung menatap langit seolah-olah semua ini persis seperti yang dia harapkan. Chu Feng, apakah 3 orang ini memiliki garis keturunan yang telah bangkit? Pada saat itu, suara Egi terdengar. Seharusnya memang begitu, kata Chu Feng. Menurutmu siapa yang akan terpilih? Mengapa ratu ini merasa ada sesuatu yang familiar? Tanya Egi. Saya mungkin belum pernah bertemu dengan orang pertama, tetapi orang kedua kemungkinan besar adalah cendekiawan senior dari zaman kuno. Sedangkan untuk yang ketiga, saya rasa itu adalah senior Qin Jiu. Egi, bagaimana menurutmu? Kata Chu Feng. Kita berpikir dengan cara yang sama, Egi itu tertawa. Faktanya, Chu Feng paling yakin tentang cendekiawan itu dari zaman kuno karena dia pernah bertemu dengannya. Terutama pedang itu, meskipun tidak jelas cendekiawan yang membawa buku berantakan itu juga membawa pedang di punggungnya. Chu Feng masih ingat bahwa pedang perak itu sangat ampuh. Itu disegel oleh formasi penyegelan yang kuat.
Namun Qin Jiu adalah seseorang yang belum pernah ditemui Chu Feng secara langsung. Alasan mengapa ia menilai bahwa itu mungkin Qin Jiu semata-mata didasarkan pada konteks sejarah dan intuisi Chu Feng. Pada saat itu aura berubah lagi dan ekspresi Chu Feng berubah drastis. Itu masih puncak gunung yang sama, tetapi kali ini yang terlihat adalah bagian belakang seorang wanita. Meskipun hanya punggungnya saja, dari posturnya Anda bisa tahu bahwa dia sangat cantik dan mungkin masih sangat muda. Namun wanita itu memiliki rambut putih lebat. Yang terpenting hal ini sangat sesuai dengan semangat zaman, tetapi ini sama sekali bukan zaman kuno. Sebaliknya baru beberapa dekade berlalu sejak saat itu. Sulit bagi Chu Feng untuk tidak memikirkan satu orang, yaitu ibunya sendiri, yaitu Jie Ranqing. Ini bukan sekadar kepercayaan diri dan intuisi buta Chu Feng. Ini lebih tepatnya sebuah dugaan yang beralasan. Jika puncak gunung itu adalah tempat para spiritualis roh dunia membangkitkan garis keturunan mereka. Jika ketiga orang pertama tersebut adalah spiritualis roh dunia yang luar biasa dari zaman kuno, pada era itu ibunya, Jie Ranqing, juga memiliki kualifikasi penuh. Namun tepat ketika dugaan ini muncul di benak Chu Feng, raungan melengking terdengar dari langit. Sebelumnya perhatian Chu Feng sepenuhnya terfokus pada wanita yang mungkin adalah ibunya. Chu Feng tidak mengamati pemandangan panorama dengan saksama, barulah pada saat itulah Chu Feng menyadarinya. Meskipun masih puncak gunung yang sama, pemandangan kali ini benar-benar berbeda dari 3 kali sebelumnya. Pada 3 kesempatan sebelumnya di bawah langit biru yang cerah dan langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan seolah menyambut kelahiran dewa baru. Namun kali ini pemandangan dipenuhi dengan awan gelap yang bergulir di atas kepala, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Tak lama kemudian awan gelap menghilang dan nyala api 7 warna masih bersinar di langit. Saat melihat nyala api 7 warna itu, Chu Feng yang sudah tegang merasa jantungnya berdebar kencang. Karena meskipun nyala api 7 warna itu mempesona, namun secara estetika tidak enak dipandang. Sebaliknya itu sangat ganas seperti binatang buas menjulang tak berujung yang turun ke dunia. Postur itu sama sekali tidak terlihat menyatu dengan tubuh. Mereka jelas datang untuk menghukum kita. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.